Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting. Ada kejutan luar biasa. Panglima TNI membuat surat keputusan terkait dengan perubahan keputusan yang lama dalam pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya dinyatakan dimutasi dari posisi Panglima Kogab Wilhan 1 menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat alias dinonjokkan. Kini SK mutasinya diubah menjadi perubahan tetap di posisi semula, tapi kita melihat bahwa dalam surat mutasi tertanggal 30 April 2025 ini banyak sekali kejanggalan yang menurut saya agak sulit saya memahami surat keputusan ini, karena di situ dicantumkan bahwa di dalam poin 1 saya bacakan, pertimbangan Panglima Pimpinan TNI memutuskan perubahan keputusan Panglima TNI nomor keputusan 554 garis miring 4 Romawi garis miring 2025 tanggal 29 April 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI atas nama Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, dosen tetap Unhan dan kawan-kawan sebanyak 236 orang pada lampiran nomor urut 4 sampai dengan 10 sebagai berikut. Semula tertulis Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, jabatan lama Pangkogap Wilhan 1 dan jabatan baru sebagai staf khusus Kasat. Poin kelima, Laksamana Muda TNI Hersan, jabatan lama Pangko Armada 3 dan jabatan baru sebagai Pangkogap Wilhan 1. 6. Laksda Krisno Utomo, jabatan lama Pangkolin Lamil dan jabatan baru sebagai Pangko Armada 3. Dan seterusnya sampai nomor 10. Nah, diubah menjadi poin keempat, Maijen TNI Yusman Mandayun, jabatan lama Perwira Staf Ahli tingkat 3 bidang Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI dan jabatan baru sebagai Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun. Ini saya melihat bahwa sulit untuk bisa mencerna surat keputusan ini karena tidak menjelaskan apakah dalam poin semula yang tertulis poin 456 itu tidak ada disebutkan posisinya sebagai apa, apakah dikembalikan sebagai Pangkogap Wilhan 1 untuk Letjen Kunto Arif Wibowo dan juga kepada Laksda Hersan apakah dikembalikan ke posisinya sebagai Pangko Armada 3, itu tidak jelas karena diubah menjadi tidak mencantumkan posisi mereka. Jadi sepertinya saya harus menurunkan level IQ saya untuk membaca surat keputusan ini. Dan saya melihat bahwa TNI seperti sedang mengacak-acak dirinya sendiri, dan administrasi Mabes TNI dalam hal mutasi perwira TNI ini sangat buruk, di mana juga ada tercantum Kababinkum yang dari Angkatan Laut digeser menjadi staf khusus atau Pati Angkatan Darat. Itu juga bayangkan penulisan dari Angkatan Laut menjadi Angkatan Darat juga sangat menurut saya fatal. Nah, terkait dengan kembalinya kemungkinan Kunto Arif Wibowo tetap menjadi Pangkogap Wilhan 1 tentu saja menarik perhatian, apalagi keputusannya tertanggal 29 April lalu keputusan barunya pada 30 April 2025. Nah, pemirsa,
keputusan ini tentu saja dikait-kaitkan dengan bagaimana Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin Jenderal TNI Tri Sutrisno dan kawan-kawan. Di situ ada 5 perwira tinggi bintang 4 yang menandatangani petisi atau usulan kepada pemerintah, legislatif, yudikatif, dan juga masyarakat. Termasuk poin yang paling krusial adalah terkait dengan Joko Widodo maupun anaknya Gibran Rakabuming, di mana pada poin ke-8 diminta untuk mengundurkan diri. Nah, apakah kemudian peristiwa ini juga membuat Mabes TNI membuat keputusan yang sangat kontroversi terkait dengan keputusan memindahkan atau menonaktifkan Kunto Aris Wibowo ini, itu sangat diwarnai oleh situasi-situasi politik. Karena itu menurut saya sangat tidak elok kalau keputusan ini dikait-kaitkan dengan keputusan ayahandanya Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno di dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini. TNI harus tetap dalam koridor politik negara, jangan masuk terjebak dalam politik praktis. Kunto Aris Wibowo dalam posisi dia sebagai militer aktif, karena itu mutasi TNI ini terutama untuk perwira tinggi dan juga untuk yang lain harus berdasarkan urutan-urutan bagaimana pembinaan pers itu harus dilakukan, jangan hanya karena like and dislike, bahkan favoritism hanya orang-orang tertentu yang kemudian bisa menduduki posisi-posisi strategis. Tentu saja mutasi sebelumnya ketika Letjen Kunto Aris Wibowo digantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang sebelumnya tercatat juga sebagai mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga sekretaris militer era Presiden Jokowi. Tentu ini menuai polemik, apakah memang Presiden Prabowo lebih mendahulukan dekat dengan Jokowi sehingga membuat keputusan Mabes TNI ini seperti menghukum Kunto Aris Wibowo dan menempatkan posisi Presiden Prabowo Subianto dalam posisi yang sangat dilematis. Kalau kemudian keputusan mutasi yang menyudutkan Kunto Aris Wibowo ini dikait-kaitkan dengan keputusan Purnawirawan Prajurit TNI yang memberikan petisi tersebut. Saya kira ini pelajaran berharga. Saya tentu tidak ingin TNI mengacak-acak dirinya sendiri seperti yang terjadi pada kasus ini, dan juga betapa buruknya administrasi TNI di dalam surat keputusan yang berubah dalam tempo 1 hari. Apakah betul ini 1 hari? Apakah ini juga ada campur tangan Presiden Prabowo dalam mengembalikan posisi Kunto Aris Wibowo? Demikian yang bisa saya sampaikan dalam breaking news perubahan mendadak surat keputusan Panglima TNI dari tanggal 29 April diubah menjadi 30 April dalam posisi terutama posisi Kunto Aris Wibowo, posisi Laksamana Muda Hersan dan lain-lain. Wassalam.